Halo guys, gue Iskan dan hari ini kita akan bahas Oppo Reno 4. Tapi bukan review keseluruhan. Kali ini kita akan membahas fitur dari Reno 4 ini yang menurut saya fiturnya ini unik dan bakalan berguna banget buat kehidupan sehari-hari guys. Apalagi buat seorang content creator, influencer, atau seorang selebgram. Dan ada sekitar 8 fitur. Sebenarnya banyak juga sih, tapi kita nggak bisa keluarin semua di sini gitu. Oke, ini dia 8 fitur Oppo Reno 4. Tapi sebelum itu bumper dulu guys. Oke, fitur yang pertama ada Smart Spying Prevention. Seperti namanya, fitur ini adalah fitur anti mata-mata atau pengintipan. Nah, jadi fitur ini berguna banget buat privacy kita saat ada notifikasi masuk. Nah, ketika ada notifikasi masuk dan ada wajah selain kita yang melihat notifikasi di HP Reno 4 ini, notifikasinya akan otomatis terkunci atau tersembunyi dari panel notifikasinya. Cara kerjanya hampir mirip sama kayak Face Unlock. Hanya saja fitur ini memakai Always On Smart Sensor atau kita singkat aja AON Smart Sensor yang ada di pinggir kamera utamanya. Sensor ini akan terus siap sedia mendeteksi wajah kita. Kamu bisa mengakses fitur ini di pengaturan, terus masuk ke menu notifikasi dan bilas status. Di sana ada kelola dan ada menu apa tuh? Menu puyuh. Dan ada menu anti pengintipan. Di sana kalian bisa setting aplikasi mana saja yang mau kalian sembunyikan sesuai yang kalian mau. Itu hampir semua aplikasi sih kalian bisa setting fitur ini. Oke, fitur kedua ada Smart Air Control. Nah, fitur ini masih memakai Always On Smart Sensor. Di fitur ini kalian bisa menggerakkan aplikasinya tanpa menyentuhnya. Udah kayak HP dukun kali ini, HP dukun gitu tanpa. Cara kerjanya kalian tinggal melambaikan tangan kalian, ya bukan gini ya, ke arah layar dengan jarak 20 sampai 40 cm. Nah, Always On Sensor akan siap sedia mendeteksi pergerakan tangan kita dan boom, kalian bisa memindahkan feed Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain tanpa menyentuh tangannya. Tanpa menyentuh handphone ini guys. Nah, bukan aplikasi sosial media saja, tapi kalian bisa memakai fitur ini saat ada panggilan masuk. Dan boom lagi guys. Kalian bisa makan dengan tenang ketika mantan kalian telepon tanpa harus salah tingkah gitu guys. Salah tingkah ngajak balikan gitu. Kalian bisa mengaktifkan fitur ini di pengaturan, terus pilih menu alat, serbaguna, dan tap menu gestur, pilih gerakan, dan pilih gerakan udara. Perlu diketahui juga fitur ini hanya support untuk beberapa aplikasi saja, jadi nggak semua aplikasi bisa menggunakan fitur ini. Fitur keempat ada Return Bubble. Fitur ini cocok banget buat para gamer MOBA. Fitur ini sangat berguna saat kalian bermain, contohnya mungkin Mobile Legends ya. Dan ketika kalian mati, terus biasanya menunggu giliran respon yang terus bertambah lama ketika late game gitu. Dan kalian misalkan mau balas WA atau telepon dari mantan atau atasan dulu gitu, fitur ini akan memberitahu kalian waktu responnya ketika game MOBA ini sedang berjalan di aplikasi latar belakang. So, kalian bisa kembali bermain dengan tepat waktu ke game Mobile Legends. Otomatis kalian nggak akan dianggap AFK oleh game MOBA kalian dan nggak akan dihujat sama teman setim kalian. Nah, kamu bisa mengaksesnya dan masih di menu alat serbaguna dan pilih Quick Return Bubble. Oke, fitur kelima sampai terakhir ini kebanyakan fiturnya dari kamera Reno 4 ini. Karena Reno 4 ini di kamera belakangnya inovatif quad cam. Pasti banyak inovasi yang dibuat sama Oppo ini gitu. Keren kayaknya. Oke, fitur kelima ini ada AI Color Portrait. Di fitur ini kalian bisa menyeleksi warna background kalian menjadi monokrom atau hitam putih atau black and white kalau yang nggak tahu. Saat merekam video tanpa masuk proses editing lagi guys. Jadi fitur ini sangat instan banget buat content creator atau seorang selebgram. Cara kerjanya, kamera akan mendeteksi wajah kalian yang akan diproses oleh AI di Reno 4 ini. Tapi jaraknya terbatas guys, sekitar 1-2 meter. Kalau lebih dari itu, kamera tidak akan bisa mendeteksi wajah kalian. Fitur ini berlaku untuk foto, video, terus berlaku juga untuk kamera depan dan kamera belakang.
Fitur keenam yang hampir mirip juga sih sama fitur sebelumnya, cuman konsep dan penamaannya saja yang berbeda, yaitu AI Monochrome Video. Jika di fitur sebelumnya, kalian bisa menyeleksi seluruh warna di tubuh kita, di fitur ini hanya bisa menyeleksi satu warna saja guys. Tapi kalian bisa memilih warna mana yang mau diambil saat merekam gambarnya atau merekam video. Kalian bisa pilih red, green, atau blue, atau RGB. Fitur ini nggak perlu mendeteksi wajah kita, tapi sayangnya fitur ini hanya bisa dipakai di kamera belakang saja guys. Untuk kamera depan karena nggak ada lensa mono, dan lensa mono ini sangat berperan penting di fitur ini. Fitur ketujuh masih tentang kamera, yaitu Night Flare Portrait. Nah, di fitur ini kalian bisa membuat orb bokeh atau yang kayak di kamera profesional gitu, mirrorless atau DSLR yang bukaannya itu f1,2, f1,7 atau f1,8 ya, kayak gitu. Nah, kalian bisa membuat gambar seperti itu hanya dengan menggunakan Oppo Reno 4 saja. Cara kerjanya fitur ini adalah menggabungkan mode night mode dan mode bokeh sekaligus di dalam kamera Reno 4 ini. Ini unik sih dan inovatif malahan. Cuman saya masih agak terganggu dengan hasilnya yang gak konsisten, masih kelihatan banget editan, atau kadang bagus, kadang gak rapi gitu. Mungkin ada versi update-nya nanti dari Oppo untuk membuat fitur ini semakin rapi guys. Dan fitur ini juga sayangnya hanya bisa dipakai di kamera belakang saja. Untuk kamera depan belum bisa guys, tapi kalau misalkan bisa, itu bakal keren banget sih, selfie tapi bokeh yang ada orbnya, yang kayak bukaannya gede banget gitu. Ya, fitur terakhir ada slow motion, dan ini sebenarnya fitur udah lama banget gitu. Kenapa dibahas gitu ya kalau misalkan udah lama? Gini, ada yang spesial dari fitur slow motion ini, yaitu fitur slow motion ini bisa merekam di 960 frame per second. Anjay banget gak tuh? Fitur ini pertama kali muncul di HP flagshipnya Sony kalau nggak salah dulu, yang harganya juga puluhan juta pada zamannya. Dan sekarang hadir di smartphone mid-end yang sekompak ini dan setipis ini. Dan gila banget sih menurut saya, dan kamu bisa mengatur ingin berapa frame per second slow-mo-nya, mulai dari 120, 240, 480, dan 960 frame per second. Untuk hasilnya gimana bang? Nah, kalian bisa lihat sendiri deh hasil dari slow motion 960 fps ini. Di 480 dan 960 fps, Oppo membatasi waktu rekamnya. Kamu hanya bisa mengambil cuplikannya beberapa detik saja untuk slow motion di 400 dan 960 frame per second. Sementara untuk 120 dan 240 frame per second, kamu bisa mengambil cuplikannya lebih lama. Fitur di Reno 4 ini sebenarnya masih banyak sih, cuman akan kita bahas sisanya nanti di video review Reno 4 ini guys. Buat kalian yang belum pre-order, silahkan PO dulu dan kamu akan mendapatkan gift dari Oppo yang lumayan menggiurkan. Terus support juga channel ini agar bisa ngasih tahu kamu info dan review gadget terbaru dan menarik guys. Oke, mungkin cuma segitu saja guys. So go iskan and see you in the next video. Bye.